Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjadi salah satu korban virus COVID-19. Namun kini dia sudah berhasil sembuh setelah menjalani perawatan intensif. Setelah berhasil melawan virus corona dalam dirinya, Bima Arya kini punya tanggung jawab menjaga warganya dari virus tersebut. Dalam program Merdeka Bicara kali ini, kami berbincang dengan Wali Kota Bogor itu mengenai adaptasi kehidupan baru di tengah makin banyaknya kasus positif corona. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kang, saya Lia dari wartawan Merdeka.com nih Kang. Salam kenal. Ya, bisa. Kang Bima Arya, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kang, ini masih sibuk seputar COVID-an ya? Iya. Kang, wilayah Jawa Barat itu sebenarnya juga masih diperpanjang PSBB-nya ya Kang ya. Tetapi saya sendiri melihat sepertinya aktivitas warga di Bogor, khususnya karena saya tinggal di daerah kawasan Bogor, sepertinya sudah biasa-biasa saja Kang gitu. Maksudnya sudah normal, orang sudah jalanan sudah macet. Ini bagaimana nih Kang? Apakah sudah apa ya Kang ya? Orang sudah merasa jenuh atau bosan dengan kondisi terkungkung di rumah, gimana nih Kang? Kalau soal menjadi normal, ini fenomena di seluruh Indonesia. Saya lihat begitu. Ya betul, ada orang bosan, ada orang jenuh, ada juga orang yang perlu makan, perlu bekerja, ada orang yang merasa sekarang sudah aman. Gitu. Nah, ini tugas kita sama-sama semua, karena kalau kita merasa sudah aman padahal belum aman, ini bahaya mengintai. Kalau orang-orang bilang hati-hati menghadapi gelombang kedua, menurut saya justru gelombang pertama pun belum terjadi. Kita ini sedang merayap menuju puncak gelombang pertama. Jadi gimana mau siap-siap gelombang kedua atau second wave? Gelombang pertamanya belum terjadi dan sekarang kita naik ke gelombang pertama. Nah, jadi ini harus hati-hati. Di Bogor ini naik terus. Jadi warga Bogor ini hati-hati. Kita ini akan memasuki masa berat, masa puncak. Akan semakin buruk, akan semakin parah kalau semua menganggap enteng. Nah makanya sekarang kita fokus betul untuk aspek protokol kesehatan di tempat ibadah, di toko, di rumah makan, dan juga nanti di mall yang akan dibuka ini boleh buka asal protokol kesehatannya begitu ketat. Ya kalau protokolnya dicuekin, diabaikan, atau nggak mampu untuk jalankan protokol kesehatan, kita akan tutup lagi mallnya. Kang, selama Kang Bima belusukan, saya juga sering mantau sih di Instagram Kang Bima belusukan ke beberapa perkampungan warga gitu ya. Saya ngelihat ternyata juga banyak juga ya Kang warga nggak patuh protokol nih ya, Kang. Misalnya nggak pakai masker, di pasar-pasar juga nggak pakai masker. Nah ini gimana nih Kang? Sebenarnya apa namanya, para petugas di lapangan ini gimana mengedukasi warga supaya yang paling mungkin memang dilakukan tuh bermasker deh gitu. Jadi memang nggak boleh kendor. Tadi saya perintahkan seluruh kepala dinas, camat, lurah, setiap hari dimaksimalkan untuk turun mengkampanyekan penggunaan masker. Kepala dinas silahkan pilih, boleh di pasar, boleh di toko, boleh di wilayah pemukiman, ya tolong kampanyekan penggunaan masker. Dan caranya harus simpatik, caranya harus cara yang masuk dan bisa diterima oleh warga. Nggak bisa semuanya dengan teguran kekerasan atau hukuman, nggak bisa. Makanya beberapa hari yang lalu saya posting di Instagram, cara saya mengkampanyekan penggunaan masker di wilayah dengan cara yang lebih santai, yang agak bercanda, supaya warga bisa masuk gitu. Dengan hal-hal yang simpel kadang-kadang lebih efektif daripada yang berat-berat dan dikenakan sanksi. Kang, di beberapa daerah sudah bersiap-siap untuk menerapkan tatanan hidup baru ya Kang, atau new normal ya. Kesiapan untuk Kota Bogor sendiri ini gimana Kang? Aspek-aspek selain kayak tadi pusat perbelanjaan, untuk yang lainnya ini gimana Kang untuk kesiapan tatanan? Menurut saya banyak yang ngaco tentang pemahaman new normal. Seolah-olah new normal itu seperti nikah, akad langsung masuk hidup baru. Nggak begitu. Ya ada headline di
media new normal gagal, PSBB diperpanjang. Ya nggak begitu. Sekarang ini semuanya kan berproses menuju kebiasaan-kebiasaan baru. Semuanya berproses, bukan berarti tanggal sekian new normal ya, nggak juga. Sekarang ini berproses. Protokol di mall kita buat, protokol di tempat ibadah kita kuatkan, protokol di rumah makan kita awasi terus. Ya mungkin fase-fase awal pasti banyak kekurangan gitu, tetapi ke depan saya yakin kalau ini terus diawasi akan menguat ya, akan kemudian semakin rapi sistemnya. Jadi salah kalau orang bilang nanti akan new normal, enggak, sekarang sudah berproses semuanya menuju kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Jadi bukan seolah-olah kita langsung dihadapi sama proses yang aneh gitu kan, semua tuh ada transisinya gitu ya kan ya. Nggak ada, ya makanya saya menyebutkan dengan istilah PSBB transisi. Baru kemudian diikuti oleh Mas Anies di Jakarta dengan istilah yang sama juga, PSBB transisi. Kenapa disebut transisi? Karena sudah bukan lockdown lagi, sudah bukan zona merah lagi, tapi belum juga dibuka semua. Nah ini masih transisi tadi. Ya, tapi ini sekarang kita sudah beradaptasi menuju kebiasaan-kebiasaan baru. Mall dibuka besok, ya kan tidak sama dengan yang dulu. Ada protokol kesehatan yang dipatuhi. Jadi artinya apa? Ya, ini sekarang ya kebiasaan-kebiasaan baru itu. Ya, tadi Kang Bima kan menyinggung soal sebentar lagi pusat perbelanjaan seperti mall di Kota Bogor itu akan buka. Nah, bagaimana mengantisipasi pasar baru gitu kan setelah mall-mall ini buka? Karena pasti kan orang udah lama nggak nge-mall nih Kang, udah lama nggak koko, udah lama udah nggak jalan-jalan, nggak muter-muter di mall. Nah, ini takutnya akan mendatangkan banyak orang yang malah berpotensi menjadi klaster baru. Apakah mungkin ada batasan-batasan tertentu yang akan diterapkan nanti untuk pemberlakuan mall? Mall hanya boleh buka kalau protokol kesehatannya kuat. Kalau protokol kesehatannya nggak kuat, kita tutup. Pertama, membatasi kapasitas pengunjung. Kedua, menyediakan hand sanitizer dan thermoscan di pintu masuk. Keempat, membuat alur pengunjung, jadi tidak boleh berpapasan. Kelima, juga mengatur jarak antara pengunjung dan penjual. Jadi di kantor-kantornya dibuat counter shield gitu, melalui mika, dibuat pakai mika. Kemudian ada tempat isolasinya. Jadi semuanya kita buat sistemnya. Tempat duduknya juga dibuat berjarak. Jadi kalau meja itu kapasitas 4 hanya boleh 2. Kalau kapasitasnya 6 hanya boleh 3. Seperti itu. Dan ini kita monitor terus. Dan semua mall ini langsung dikoneksikan dengan ruangan saya. Jadi di balai kota saya bisa memantau semua mall dari ruangan saya. Syaratnya begitu. Kalau nggak siap memenuhi syarat, nggak akan kita buka. Atau kalau ketahuan mereka melanggar, kita tutup lagi mallnya. Oke tuh Kang, ketika Kang Bima langsung memantau ya Kang ya, operasional mall itu langsung dari ruangan kerja ya Kang ya? Iya. Kalau misalnya tempat bermain anak atau tempat-tempat apa yang nanti masih belum boleh buka Kang setelah saat pertama kali mall boleh jadi buka? di mall itu ada yang low risk dan high risk. Yang low risk itu boleh buka seperti toko baju, kemudian juga rumah makan atau food court boleh dengan pengaturan protokol kesehatan. Tapi yang high risk nggak boleh. Apa itu high risk? Tempat main anak-anak nggak boleh, bioskop nggak boleh, fitness center nggak boleh, karena di tempat-tempat itu sangat sulit untuk menerapkan physical distancing. Kang, yang paling berat dari penerapan new normal itu adalah soal pendidikan ya Kang ya. Sampai saat ini orang tua, mungkin Kang Bima sendiri sebagai orang tua dibuat galau dengan kondisi gimana nih nasib pendidikan anak-anak kita. Nah, kalau untuk Kota Bogor sendiri seperti apa konsep yang sudah disiapkan? Kalau menurut saya, pendidikan itu yang paling terakhir dibuka. Risikonya terlalu besar. Jangan bermain-main dengan masa depan anak-anak kita. Kemarin ada anak 7 tahun warga Bogor meninggal karena COVID. Ya, karena COVID. Jadi anak-anak ini juga rentan terhadap COVID. Anak-anak ini juga bisa terpapar dengan cepat dan mereka bisa menularkan kepada orang tuanya yang sehat dan teman-temannya dan nggak bisa kita kontrol.
siapa yang bisa jaga dan pastikan anak SD itu ke toilet kemudian tukar-menukar masker di toilet karena maskernya lusuh misalnya. Iya. Ambiar semua. Jadi sektor pendidikan dalam kewenangan dan otoritasnya sebagai wali kota adalah sektor yang paling terakhir dibuka. Mungkin baru akhir tahun atau bahkan awal tahun depan, menurut saya ya, seperti itu. Itu pun dengan catatan kondisinya memungkinkan. Nah sekarang kita maksimalkan saja dulu belajar jarak jauh dengan segala modifikasinya. Dengan segala modifikasinya kita sempurnakan dulu belajar jarak jauh. Karena sekiranya terlalu berbahaya kalau kita masuk sekarang atau beberapa bulan ke depan. Belum aman dan setiap sekolah itu kondisinya berbeda-beda loh. Bangunannya berbeda, fasilitas fisiknya berbeda, nggak semuanya siap untuk menyiapkan tempat cuci tangan, semuanya pendidiknya siap untuk membuat aturan-aturan yang kuat. Kan tapi banyak juga yang mengeluhkan soal pembelajaran sistem daring ini adalah tidak semua sekolah mampu, guru mampu terkait internet ataupun murid yang internet itu. Untuk Kota Bogor seperti apa solusinya Kang terhadap keluhan-keluhan demikian? Ya itu betul ya. Ya memang sekarang ini kita lihat terus penyempurnanya di mana. Misalnya ada sekolah yang kemudian perlu dibantu untuk bandwidth-nya, ada kemudian yang perlu dibantu juga untuk konten belajar mengajarnya. Ya, ada juga yang perlu dipikirkan bagaimana caranya pengadaan gawai atau alat atau komputer yang bisa diakses di keluarga itu dan lain sebagainya. Jadi ini realitanya saya kira bukan di Kota Bogor ya, di seluruh Indonesia sama. Seperti apa? Karena kan kemarin di awal bulan ini sempat Sempat tidak ada muncul kasus ya. Belakangan ini kan muncul lagi. Nah itu kenapa? Apa yang terjadi Kang? Kita lihat dari banyak kasus yang muncul ini sebagian besar dari rumah sakit. Ya, rumah sakit. Jadi artinya protokol kesehatan di rumah sakit yang lemah. Makanya kita ingatin lagi supaya semuanya ikut protokol kesehatan. Kita audit lagi semuanya protokol kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, klaster Jakarta. Jadi orang-orang yang tertular di Jakarta. Banyak orang-orang yang kenanya itu di Jakarta. Sementara masih kita dalami sebab-sebab yang lain. Cuman memang sekarang grafiknya naik. Kita antisipasi jangan sampai ada tren kemunduran menjadi daerah merah lagi. Tapi ke arah sana mungkin saja. Nah, karena itu saya ingatkan sekali kepada seluruh warga Bogor, ini situasinya siaga, situasinya waspada. Setelah Lebaran kita aman, terjadi lonjakan. Nah, ini warga jangan main-main ini. Kita masih dalami sekarang kenapa penyebabnya. Kesimpulan pertama masih di rumah sakit. Ya, ini orang-orang yang tertular di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada indikasi ada kluster-kluster baru di pemukiman, tapi masih kita dalami. Oke. Kang, kemarin kan kalau nggak salah yang saya baca di artikel itu ada lebih kurang 3 rumah sakit ya Kang ya, yang juga merupakan rumah sakit rujukan ya Kang. Nah seharusnya standar rumah sakit rujukan itu kan pasti harusnya lebih tinggi ya Kang daripada yang rumah sakit bukan rujukan dalam menangani COVID. Nah apakah memang ada standar-standar yang kurang diperhatikan Kang? Yes, 8 rumah sakit rujukan ini kita evaluasi lagi semua. Jadi ada tim dari provinsi untuk datang dan melakukan assessment terkait dengan kesiapan protokol kesehatan di masing-masing rumah sakit rujukan itu. Betul, harusnya mereka paling siap. Jadi mitigasi infeksinya harus paling kuat, sterilisasi jalurnya, alat kesehatannya dan lain-lain. Nah, makanya sekarang kita audit lagi semuanya. Kang Bima Arya, terima kasih untuk waktunya Kang. Sehat-sehat terus. Terima kasih. Semoga terus sehat ya Kang ya. Dan kerja untuk menangani COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Selamat sore, Kang. Amin. Terima kasih. Ya, sore. Sehat, semangat untuk semua. Iya, Kang.